Coba bayangin deh, di tengah lautan ganas, sebuah kapal induk bawa aset militer yang nilainya luar biasa. Tapi tiba-tiba datang badai super dengan angin super kencang yang bisa hancurin semuanya. Nah, kali ini kita bakal bedah gimana strategi mereka buat ngadepin pertarungan senilai 200 triliun rupiah ini. Angka ini, 200 triliun, ini bukan harga kapalnya ya. Bukan, ini adalah total nilai dari semua pesawat tempur yang parkir di atasnya. Puluhan jet super canggih yang, jujur aja, bener-bener gak berdaya di ruang terbuka. Langsung kena amukan samudra tanpa ada tempat buat ngumpet sama sekali. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya? Soalnya, dalam kondisi se-ekstrim ini, satu aja kesalahan kecil bisa mengubah jet tempur seharga triliunan itu jadi proyektil raksasa yang bisa nyapu bersih seluruh dek. Jadi gimana mereka mencegah bencana ini terjadi? Oke, pertahanan mereka itu justru dimulai dari tempat yang paling berbahaya dan paling rentan, dek penerbangan. Disinilah panggung utamanya. Tempat para kru harus berhadapan langsung sama kekuatan alam, jauh sebelum badainya benar-benar nyampe. Ini bukan soal reaksi panik ya, sama sekali bukan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, semuanya itu dimulai dari deteksi dini. Begitu ada tanda-tanda badai, sebuah prosedur yang super disiplin, yang udah dilatih berkali-kali, langsung jalan. Semua kru gerak cepat, ngikutin langkah-langkah presisi yang emang dirancang buat nahan tekanan paling ekstrim sekalipun. Nah, lihat deh perbandingannya. Disinilah letak gilanya. Dalam kondisi badai, jumlah rantai baja berat yang dipakai itu naik lebih dari 2 kali lipat. Setiap rantai ini dikaitin ke titik-titik di dek yang bisa nahan beban ribuan kilo. Buat mastiin pesawat itu gak geser barang 1 senti pun. Ini benar-benar soal adu kekuatan. Nah, saat kondisi di luar udah mulai gak terkendali, pertarungan pun pindah ke dalam. Yuk, sekarang kita masuk buat lihat gimana lapisan pertahanan berikutnya bekerja di jantung kapal induk ini. Pintu gerbang antara kekacauan di atas dan keamanan di bawah. Ya, elevator-elevator raksasa ini, mesin-mesin kolosal ini kerja non-stop, kayak sebuah tarian mekanis yang mindahin pesawat seharga triliunan rupiah dengan cepat, tapi dengan presisi dan kehati-hatian yang luar biasa. Jadi, hangar bay ini sebenarnya apaan sih? Jangan bayangin ini cuma tempat parkir pesawat biasa ya. Seperti kata sumber kami, ini tuh otaknya, pusat dari semua kemampuan si kapal induk. Tempat pesawat disimpan, diperbaiki, diisi bahan bakar, sampai dipersenjatai lagi. Coba deh bayangin betapa sesaknya ruangan ini. Puluhan pesawat dijajalin dengan presisi milimeter, sebelahan sama mesin cadangan, bahan peledak, dan peralatan super berat. Ini adalah lingkungan yang nilainya fantastis, super sibuk, dan pastinya sangat berbahaya. Teknologi dan prosedur itu emang penting banget, tapi semua itu nggak bakal ada artinya tanpa keahlian manusia. Sekarang, mari kita fokus ke kru super spesial yang bikin semua operasi ini jadi mungkin. Kutipan ini, wah, benar-benar nangkep inti dari kerjaan mereka. Mereka ini adalah para pelaut yang dijuluki hangar rats, bisa dibilang seniman di balik pergerakan mesin-mesin raksasa dengan presisi yang rasanya hampir mustahil. Di tengah suara mesin yang bisingnya bukan main, di mana komunikasi pakai suara itu mustahil, mereka ngobrol pakai bahasa isyarat yang super presisi. Setiap gerakan tangan, kayak yang kita lihat dari kru berkaus kuning ini, punya arti yang sangat penting. Satu sinyal aja salah bisa berarti tabrakan antar pesawat, atau lebih parah lagi, nyawa taruhannya. Ini tuh ritme kerja yang gak ada putusnya. Mereka menyebutnya operasi siklis, sebuah siklus yang muter terus, seperti yang digambarkan di sini. Hangar jadi pusat aktivitas yang denyutnya nggak pernah berhenti. Peluncuran, pendaratan, perbaikan, persenjataan ulang, semuanya jalan terus tanpa jeda, seringkali dalam shift kerja yang brutal, bisa lebih dari 12 jam. Oke, jadi setelah kita lihat semua elemen ini, apa yang bisa kita simpulkan? Keberhasilan mereka bertahan dari badai itu bukan karena satu faktor tunggal, tapi sebuah perpaduan yang sangat kompleks. Intinya, ada di sini, terangkum dalam 3 pilar ini. Pertama, kekuatan rekayasa murni, rantai-rantai baja yang nggak bisa dipatahin. Kedua, prosedur yang direncanakan super teliti, setiap langkah udah diantisipasi. Dan yang paling penting, pilar ketiga, keahlian, disiplin, dan ketenangan manusia di bawah tekanan yang paling ekstrim. Pada akhirnya, semua ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan fundamental. Saat kita dihadapkan sama kekuatan alam yang paling dahsyat, apa sih faktor penentu yang sebenarnya? Apakah kecanggihan teknologi yang kita ciptakan, atau justru ketangguhan dan kecerdasan orang-orang yang menjalankannya?